masyarakat Indonesia yang mereka itu mengglorifikasi guru. Nah, jadi tidak ada profesor tanpa guru. Sering denger banget kan kayak gitu kan? Yeah. Tidak ada presiden tanpa guru. Pak, kamu tuh belajar nggak sih? Kamu tuh pintar nggak sih? Kamu tuh di rumah tuh kayak gimana sih? Itu dijudge terus-terusan kepada si anak, dan akhirnya apa? Si anak yang nggak ngerti bahwa dirinya sebenarnya punya gangguan tertentu, yang sebenarnya itu bisa saja membuat dirinya pintar di masa depan, itu justru malah di masa depan dia jadi preman. Banyak beberapa kali kejadian studi tour itu merenggut banyak nyawa anak-anak kita, itu gara-gara bisnya nggak layak jalan. Kenapa? Karena sekolah atau guru tertentu itu maksa untuk jalan dengan tarif yang paling murah. Coba kalau misalkan kita sebut, saya bisa membantai Imam Syafi'i, wah udah langsung ditendang keluar gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama saya Belmondo Scorpio. Dan hari ini saya lagi malas bahas politik, lagi gak mau bahas politik, lagi capek. Dan hari ini saya mengundang Pak Guru untuk bahas pendidikan. Dan karena saya tahu juga Pak Guru adalah seorang guru bener. Guru beneran. Guru bener yang ngajarin anak-anak. Iya, tapi sekarang ngajarin bapak-bapak dan ibu-ibu sih. Iya, semua orang diajarin sama Pak Guru. Memang canggih. Dan tentu saja hari ini saya mau bahas pendidikan, gejala pendidikan, hal-hal yang menurut kita aneh dan layak dibahas, dan mudah-mudahan bisa buat orang semakin tercerahkan. Mantap. Amin. Mantap ya Pak Guru. Makin lancar ngomongnya ya. Makin lancar ya. Ya mungkin karena inilah belum makan kali. Oh gitu. Iya. Kalau makan kan bengong tuh bawaannya. Pak Guru, kita mulai dari hal yang paling bermasalah. Bukan bermasalah juga sih, tapi yang paling banyak masalahnya lah ya, bermasalah sih. Yaitu terkait dengan pendidik. Kan kita tahu adalah murid-murid itu adalah hasil pendidiknya yang bagaimana. Iya. Jika pendidiknya benar-benar jago mendidik, quote unquote pintar gitu ya, pasti menghasilkan murid yang juga pintar. Tapi kalau misalnya pendidiknya kurang pintar, ya pasti menghasilkan anak yang kurang pintar juga. Iya. Atau jangan-jangan sebaliknya. Pak Guru boleh jelaskan gak sih tipe-tipe pendidik atau persoalan pendidik di Republik ini? Kita mulai dari pernyataan-pernyataan yang sering diglorifikasi oleh masyarakat Indonesia, yang mereka itu mengglorifikasi guru. Nah, jadi tidak ada profesor tanpa guru. Sering denger banget kan kayak gitu kan? Yeah. Tidak ada presiden tanpa guru. Pak Presiden Prabowo kemarin juga mengatakan hal yang sama. Di depan guru-guru ya, kami pejabat menteri-menteri semuanya juga bisa ada ya berkat guru. Tetapi kan masalahnya adalah kalau kita melihat dalam kacamata statistik, di Indonesia tuh lebih banyak SDM rendah daripada SDM tinggi. Ya kan? Indeks pembangunan manusia kita tuh salah satu yang rendah, menengah ke bawah di seluruh dunia itu. Dan pejabat-pejabat kita juga banyak yang korup. Dan bisa dibilang semakin tinggi jenjang pendidikan yang kita ambil, semakin besar potensi kita untuk melakukan korupsi. Karena sempat juga ada survei di Indonesia itu, koruptor-koruptor di Indonesia itu jenjang pendidikannya tinggi banget. Di Indonesia itu seperti itu. Nah, jadi mari kita pertanyakan, jangan-jangan kalau tidak ada profesor tanpa guru, jangan-jangan tidak ada koruptor tanpa guru. Jangan-jangan yang membuat masalah di Indonesia pendidikan kita buruk itu jangan-jangan adalah guru-guru itu. Jangan-jangan loh ya, kita tunda dulu mengambil kesimpulan. Tetapi Akang pernah nggak sih berpikir bahwa berapa banyak sih orang-orang jujur di Indonesia yang akhirnya menjadi koruptor, yang akhirnya menjadi tidak jujur tuh gara-gara pembiasan-pembiasan di sekolah. Saya tuh ngalamin sendiri, teman-teman saya nyontek tuh itu difasilitasi sama guru, bukan ditolerir, difasilitasi. Difasilitasi ini diapain? Difasilitasi itu dalam artian waktu saya ujian nasional waktu SD tuh, itu semua siswa tuh melalui KM itu diundang sama kepala sekolah, di briefing. Nanti kamu pengawasnya itu dari luar ya. Nah, tapi coba bayangkan sistem kita tuh nggak adil, kata kepala sekolah tuh. Kalian tuh sekolah begitu lamanya, masa ditentukan oleh ujian selama 3 hari. Dulu waktu zaman saya tuh masih 3 hari. Masa hanya ditentukan 3 hari di 3 pelajaran saja. Kan gak adil. Jadi ini mah demi kebaikan bersama, gak usah bilang sama-sama, gak bilang siapa-siapa, gak usah lah ya. Cuman nanti kalian ketika jam tertentu, kalian pura-pura ke belakang, KM-nya disuruh ya pura-pura ke WC. Nanti di tengah jalan itu nanti dikasih kunci jawaban.
Nah setelah itu pas kembali lagi dia sudah dapat kunci jawaban, dilempar-lempar, dibagikan dari satu meja ke meja yang lain. Nah angkatan saya itu seperti itu, tetapi angkatan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang dikasih kunci jawaban, ada yang tidak dikasih kunci jawaban, tetapi setelah mengumpulkan, guru menghapus semuanya, kemudian memberi nilai, memberi isian. Dan kemudian hanya 10-15% yang disalah-salahkan, random aja, sisanya dibuat benar. Makanya UN di Indonesia kemarin-kemarin dulu itu, yang akhirnya dapat posisi tertinggi itu adalah anak-anak yang random, anak yang rajinnya luar biasa ternyata dapat nilai biasa-biasa aja, sedangkan anak yang bahkan malas itu ternyata dapat nilai UN-nya itu tinggi. Semua itu dapat kejutan pada waktu UN tuh. Dan bahkan dulu sempat dilaporkan tetapi sama menteri dibantah, oh tidak pernah ada contek massal, tidak pernah ada ini. Tapi saya mengalami sendiri pada waktu itu. Bahkan sebagai kepala sekolah saya tuh pernah diundang rame-rame juga sebagai kepala sekolah untuk... Pak Guru kepala sekolah? Saya pernah jadi kepala sekolah. Waduh. Saya tuh pernah jadi kepala sekolah dan diundang dalam sebuah rapat di dinas. Dan kemudian kepala dinas juga menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam. Ini sistem kita tuh gak adil ya. Masa anak yang sudah belajar begitu lamanya ditentukan dalam waktu beberapa hari. Itu dulu waktu UN tuh masih menentukan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memang harus ada contekan kecil-kecil ke anak-anak mah ya tolerir aja lah. Kita juga ada dalam sebuah dilema. Masa kita tega ngelihat anak-anak kita yang sudah bareng sama kita bertahun-tahun kemudian nangis hanya di penghujung hari hanya gara-gara ditentukan oleh 1-2 mata pelajaran gitu. Dan seterusnya. Jadi pada waktu itu kita tuh coba membohongi sistem. Tetapi intinya adalah sekolah yang tidak jujur, sekolah yang tidak benar, apakah itu yang menjadi penyebab bagi banyaknya koruptor di Indonesia? Kita tuh dibiarkan sejak awal. Dan coba teman-teman merasa nggak? Kalau saya juga pernah merasakan, ketika ada anak yang jujur, anak itu yang malah dibully. Saya tuh bukan cuma sekali ngalamin waktu sekolah tuh, ada ujian, dibocorkan. Kemudian ada satu anak yang lapor, Pak soalnya bocor. Anak itu yang dibully seminggu, 2 minggu, 3 minggu sama teman-temannya. Gara-gara dianggap cepu, gara-gara dianggap kurang ajar, sok-sokan pinter, egois. Tidak mementingkan solidaritas dan sebagainya. Saya tuh ngalamin, saya tuh melihat dengan mata kepala sendiri. Anak yang diperlakukan seperti itu. Bahkan saya tuh termasuk yang menjadi seperti itu. Saya tuh pernah ujian. Kemudian... soalnya itu ternyata dibuatkan oleh bimbel dan hanya yang ikut bimbel itu saja yang nilainya bagus dan lulus karena sudah dapat kunci jawaban dari situ. Dan saya tuh yang ngebocorin itu. Dan untung saya cowok gitu. Jadi bisa ngelawan gitu. Tapi saya pernah ngelihat teman saya yang cewek itu gak bisa ngelawan. Dibulinya tuh habis-habisan. Jadi cuma bisa nangis doang gitu. Nah, apakah kejadian seperti inilah salah satu yang menghasilkan koruptor-koruptor di Indonesia? Karena koruptor di Indonesia itu banyak yang sebenarnya nggak niat jadi koruptor, tapi karena sudah menjadi kebiasaan dan dia sadar bahwa kalau dia jujur sendirian dia akan dihujat, dicaci maki, bahkan dipidanakan. Dan akhirnya banyak di antara mereka juga yang merasa bahwa dirinya terpojok. Banyak, saya mohon maaf ya, banyak PNS-PNS di Indonesia yang dia tiba-tiba nerima gaji yang lebih besar daripada biasanya. Kemudian dia lapor kepada kepala sekolah, dalam hal ini kan PNS guru, dia lapor kepada kepala sekolah, kemudian kata kepala sekolah, udah diem aja lah, ini uang inilah, ini bagi-bagi aja. Kenapa harus dibagikan kepada guru? Biar kalau ada yang melapor, guru itu juga kebagian sanksi pidananya. Dan karena kepala sekolah dan jajaran di atasnya itu lebih punya power dan lebih punya pengacara yang handal, maka mereka akan bebas, sedangkan pembocor itulah yang akan dapat kasusnya. Nah, apakah koruptor-koruptor di Indonesia juga dicetak oleh guru? Kalau misalkan ada sebuah klaim bahwa gurulah yang mencetak profesor, gurulah yang mencetak guru besar, gurulah yang mencetak presiden, gurulah yang mencetak menteri-menteri, apakah kita juga harus berpikir bahwa di Indonesia tuh SDM rendahnya juga jauh lebih tinggi lagi jumlahnya? Apakah kita harus menyebut bahwa jangan-jangan SDM rendah juga dicetak oleh guru dan banyak di antara mereka yang korup, banyak di antara mereka yang tidak jujur, banyak di antara mereka yang tidak berkompeten tetapi bekerja di satu bidang tertentu pakai orang dalam? Apakah orang-orang dalam itu juga, koruptor-koruptor itu juga, culas-culas itu juga sebenarnya dibesarkan oleh guru-guru? Kita tuh harus membuka diri, jangan hanya mengglorifikasi. Saya tuh guru. Jadi bukan saya menghujat, menjelekan guru, tetapi mari kita introspeksi, apakah justru guru-guru inilah yang menjadi penyebab ketidakjujuran pejabat-pejabat kita? Akang pernah nggak ngalamin
Akang tidak nyontek tapi malah dibully misalkan. Atau Akang termasuk orang yang nyontek? Enggak, saya di sekolah pintar. Alhamdulillah. Teman-teman SMA saya bisa klarifikasi itu di kolom komentar. Saya nggak pernah peringkat 2, selalu peringkat 1 Sepanjang sekolah. sepanjang sekolah. Oke. Dan hasilnya adalah Tapi memang pas ujian nasional saya jelek sekali. pas ujian nasional jelek. Jelek sekali. Dan ada teman-teman yang nilainya hariannya lebih jelek. Saya nggak mau bahas itu. Oh, nggak mau bahas itu. Iya. Oke, karena itu nanti ketahuan ya sekolahnya di mana. Ya, tapi intinya adalah seperti itu. Jadi balik lagi, saya bukan menghina, tapi mari kita mempertanyakan itu, kita mengevaluasi kalau memang pernyataan saya berdasarkan pengalaman pribadi tanpa statistik ya, itu pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi saya itu juga dirasakan sama orang-orang di luar sana, maka mari kita buka kemungkinan bahwa jangan-jangan guru juga berkontribusi terhadap banyaknya koruptor di Indonesia. Dan kalau seperti itu, ayo kita berbenah. Saya tuh kemarin bikin sebuah video bagaimana memisahkan guru-guru yang sebenarnya inspiratif, baik dan menghantarkan siswa-siswanya itu ke kesuksesan, kesejahteraan dan masuk surga, dan mana guru-guru Sama ujungnya masuk surga ya. Oke. ya kalau orang sudah sejahtera dan bisa mensejahterakan orang lain kan dia masuk surga kan. Iya, betul. Dan ada tipe guru lagi yang justru keberadaan dia tuh malah memperbesar mental buruk masyarakat Indonesia. Salah satu gurunya itu adalah guru karakternya buruk yang akan membawa keburukan kepada orang itu adalah guru yang bodoh. Kan istilah guru bodoh tuh harusnya kita tertawakan. Harusnya dirimu tuh ketawa. Kan guru tuh nggak mungkin bodoh karena guru tuh sumber pengetahuan, sumber inspirasi, menjadi katalisator dalam pembelajaran. Jadi nggak mungkin dia tuh bodoh. Tapi di Indonesia tuh banyak yang guru yang bodoh. Contoh kasus di buku di video yang kemarin saya tampilkan itu begini, Kang. Ada anak yang sebenarnya tuh dia tuh pinter luar biasa. Dia tuh ceria, dia tuh bahagia, dia tuh seneng dalam persekolahan itu. Tetapi kelas 1 keceriaannya menurun, kelas 2 keceriaannya makin menurun lagi, kelas 3 mulai jadi anak nakal, kelas 4 jadi pemberontak, kelas 5 jadi pembangkang. Dan akhirnya SMP dia sudah jadi preman, jarang masuk sekolah. Itu pengalaman saya melihat teman-teman saya seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata disebabkan oleh guru yang bodoh. Jadi guru itu tuh tidak sadar dan tidak memahami psikologi perkembangan anak. Jadi ada anak-anak di Indonesia tuh yang mengalami disleksia dan itu jumlahnya tuh besar, 10-15% per kelas. Jadi kalau dalam satu kelas itu ada 40 siswa, maka 4-6 orang di sana itu mengalami disleksia. Dan akhirnya apa? Dia susah baca, dia susah berhitung. Lalu guru yang bodoh itu langsung menjudge, dah kamu mah malas, dah kamu mah bodoh. Karena dia nggak ngerti disleksia itu apa, perkembangan otak tuh kayak gimana, dia tuh nggak ngerti. Ya karena bodoh itu. Dan akhirnya dia ngejudge anak jadi si anak yang proses mentalnya baru berkembang, berpikirnya baru berkembang, nalarnya baru berkembang, tiba-tiba langsung didiagnosis dan dipropagandakan. Kamu mah udah nggak kayak orang itu tuh. Kamu tuh anak itu mah bisa belajar. Kenapa kamu nggak bisa? Ini udah kelas 2, kamu baca aja masih beban. Kenapa seperti ini? Kamu tuh belajar nggak sih? Kamu tuh pintar nggak sih? Kamu tuh di rumah tuh kayak gimana sih? Itu dijudge terus-terusan kepada si anak. Dan akhirnya apa? Si anak yang nggak ngerti bahwa dirinya sebenarnya punya gangguan tertentu, yang sebenarnya itu bisa saja membuat dirinya pintar di masa depan, itu justru malah di masa depan dia jadi preman. Karena dia mendiagnosis bahwa dah saya mah nggak bisa apa-apa, dah saya mah bodoh, dah saya mah miskin. Berapa banyak orang di Indonesia yang kalau ditanya, ya kita sebagai fakir miskin, ya kita sebagai orang lemah, kita sebagai orang rakyat jelata. Banyak kan orang-orang kayak gitu di Indonesia. Berapa banyak yang seperti itu? Apakah itu tuh gara-gara diantaranya adalah gara-gara guru itu? Sekali lagi ya, nggak semua guru seperti ini. Saya hanya menjelaskan beberapa karakteristik dan kriteria guru yang harus dihindari. Di antaranya adalah guru yang sedemikian bodoh sampai tidak bisa mendiagnosis keberadaan si anaknya dan tetapi justru malah menghakimi dirinya. Ada di Indonesia yang seperti itu. Dirimu pernah nggak dihakimi? Karena orang pintar nggak mungkin. Tapi ada nggak melihat di teman-teman yang dihakimi sama guru, dah kamu mah gini, dah kamu mah gini, dan lihat hasilnya ketika dia dewasa. Di Indonesia tuh level bertanya aja nggak berani. Oke, ada yang mau ditanyakan? Setakut itu siswa di sekolah tuh. Gara-gara dia kebiasaan dijudge, di rumahnya dijudge, di sekolahnya juga dijudge. Jadi itu yang kenapa diam terus? Nggak, gue memperhatikan
Ternyata seserius itu Ya seserius itu. hal yang terjadi dalam ngajar-mengajar, belajar-belajar di sekolah gitu. Itu baru satu. Dan itu baru satu. Dan efeknya itu kan sangat mempengaruhi satu individu yang itu orang punya masa depan gitu loh. Iya, betul. Dan nampaknya nggak layak kalau misalnya satu orang itu karena hal semacam ini masa depannya terganggu, rusak tuh kan apa ya jadinya? Ya kita miris lah ngelihatnya. Terus aku juga sempat berpikir jadinya gini, pantas ya orang tua zaman sekarang itu memilih sekolah itu sangat berhati-hati, quote unquote Iya. yang punya uang. Iya, betul. Dia memasukin anaknya ke, bukan karena sekolah negeri tidak bagus atau gurunya tidak kompeten, tapi mereka percaya di swasta tuh punya kontrol yang lebih adil, walaupun di swasta mungkin juga ada kasus yang sama ya. Iya, betul. Tapi hari ini orang tua tuh jadinya, aku tadi kepikiran anakku aja sih Pak Guru. Aku aduh, aku masukin di mana ya sekolah? Padahal masih kecil, cuman aku udah kepikirannya masalahnya sebesar itu gitu. Nah Pak Guru, pertanyaan selanjutnya nih di luar cerita aku tadi. Kan ini bukan solusi 1-2 hari Pak Guru. Betul. Ini masalah panjang Pak Guru. Betul. Negara mana sih yang berhasil sampai semua gurunya kan nggak? Kayaknya susah deh ngeliatnya. Ya, tuntutan saya sebenarnya sederhana bahwa kita akui aja dulu memang ada yang seperti itu. Kita mengakui sebuah masalah itu saja sudah menjadi sebuah solusi. Menerima diri gitu ya. Iya. Nah, masalah keduanya itu adalah guru kedua. Tipe guru kedua yang merusak itu adalah guru yang egois. Tadi kan guru bodoh. Guru bodoh. Yang Sekarang kedua tuh guru egois. Guru egois. Guru egois itu adalah guru yang dia tuh defense banget terhadap perkembangan zaman. Dia tuh takut banget kalau muridnya tuh lebih pintar daripada dirinya. Jadi dia tuh ngajarnya itu situasi selalu dalam keadaan seperti ini. Dirimu mau ngaku atau enggak, tetapi saya yakin dirimu pernah ketemu dengan guru semacam ini. Kamu mah ada soal kayak gini juga nih. Padahal ini teh gampang tuh. Bapak juga ngerjain ini mah gampang. Waktu bapak sumuran kamu tuh yang kayak gini mah saya dilahap. Ini kamu yang kayak gini aja nggak bisa. Dia bandingkan dengan dirinya. Kemudian dia kalau misalkan, Pak maaf itu kalau menurut Google mah jawabannya teh salah. Kata siapa belajar kok dari Google? Kamu tuh harus ngerti. Ini materi ini tuh yang aslinya gini. Jadi dia tuh nggak mau kelihatan salah. Dia tuh harus kelihatan benar, dan kemudian dia mempreteli dan mempermalukan anak-anak demi untuk agar dirinya itu selalu dapat penghargaan, validasi. Tuh, dah kamu mah nggak kayak si murid ini mah sama bapak tuh baik atau dah. Karena apa? Karena memperhatikan terus, dia ngelihat bapak tuh, jadi ngerti. Nah, kamu kan nggak ngerti, karena apa? Main terus. Jadi semuanya itu diarahkan kepada dirinya, dan semua nilai, semua kebaikan, semua adab itu semuanya diorientasikan kepada dirinya. Jadi kamu tuh bisa cerdas, bisa hebat kalau apa? Kalau berbakti sama guru. Kalau kamu tuh memperhatikan guru. Coba kamu ini tuh suka mijitin bapak kan di masjid tuh. Jadi enak tuh, nilainya juga gampang. Jadi semua itu didasarkan pada dirinya. Benar salah itu juga didasarkan pada dirinya. Dan akhirnya apa? Guru-guru yang semacam ini tuh pada akhirnya hanya mencetak siswa-siswa yang selain inferior, mereka juga pada akhirnya mudah sekali untuk menjudge orang lain sama seperti dirinya dijudge sama si gurunya. Mungkin guru egois itu juga mengalami menjadi murid yang ketemu guru egois di atasnya gitu ya. Iya, begitu. Berkelanjutan kan itu terus-terusan seperti itu. Nah, pernah kan ya sekali lagi nggak nanya ya. Tapi pas dikoreksi jawabannya, dia tuh malah ngeles dan mengatakan itu jawabannya salah. Yang benar itu adalah yang dipelajari sama bapak, yang disampaikan sama ibu, dan kamu tuh harus nurutin sama ibu yang seperti ini. Itu tuh menyebabkan dalam skala yang lebih besar tuh kebijakan-kebijakan politik di Indonesia juga banyak yang ngaco tuh gara-gara guru macam itu kan. Jadi misal ya, dulu di zaman Pak Harto, bukan yang sekarang, kalau yang sekarang udah pasti. Di zaman dulu Pak Harto itu punya kebijakan 4 sehat 5 sempurna. Makanan tuh ya. Makanan. Yang 5 sempurnanya itu susu kan. Betul. Dan ternyata susunya itu adalah susu kental manis. Yang itu sebenarnya bukan susu. Yang itu sebenarnya tidak sehat. Dan hanya minuman gula gitu lah ya. Dan itu sebenarnya hanya gula yang dikasih aroma susu. Itu gula ya. Nah, tetapi
mental dari pemerintah pada waktu itu pasti udah dikasih tahu tuh ngeyel gitu. Karena apa? Ya karena jangan-jangan sejak kecil dididik oleh otoritarian dari seorang yang egois luar biasa, yang menentukan benar dan salah bukan berdasarkan riset tetapi berdasarkan bias pribadi. Jangan-jangan kebijakan-kebijakan kita yang ngotot, yang ngeyel, yang nggak mau nerima benar dan salah. Kan di Indonesia tuh sekarang tuh benar dan salah tuh. Jadi kalau ada orang yang salah tuh bisa dihujat, dicaci maki habis-habisan gitu. Padahal dia tuh bisa punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi karena sudah dijudge, ada kamu mah gak bisa apa-apa, gak kaya bapak, gak kaya ibu, dan bla bla bla. Otoritarian dalam klaim kebenaran, itu kan sangat-sangat berbahaya. Yang menciptakan intoleransi, yang menciptakan ekstremisme, itu semuanya adalah rasa benar yang tidak boleh diganggu gugat. Dan itu tuh diajarin sama guru-guru egois itu. Ya kan? Iya. Nah, jadi ini juga sangat berbahaya dan ini ada di sekolah. Secara sistem dia dikasih fasilitas untuk melakukan itu, untuk ngajarin itu dengan cara seperti itu. Saya kemudian datang, Pak, Bu, yuk kita bikin pelatihan jadi guru yang inspiratif, yang dirindukan. Saya bilang kriteria guru menurut saya yang baik itu adalah yang inspiratif. Dan bagaimana cara mengukur guru itu inspiratif atau tidak? Lihat ketika bel berbunyi, bel akhir pelajaran berbunyi, apakah siswa-siswa itu menahannya untuk tetap ada di kelas atau langsung bubar begitu saja atau tidak peduli. Guru-guru yang sukses itu salah satunya ditandai dengan begitu bel berbunyi, siswa-siswa bukannya antusias, siswa malah sedih. Ya Pak, terusin lagi atuh Pak, yang barusan seru, ini kita obrolannya belum selesai. Itu berarti guru yang inspiratif. Nah, saya tuh coba ngajak seperti itu. Tetapi banyak guru-guru egois itu, Anda siapa? Kan lebih muda. Nah, jadi guru egois itu sulit sekali bahkan untuk diubah gitu. Coba bayangkan, kalau ada tadi guru bodoh, udah mah bodoh gak bisa diubah. Makanya saya bilang tadi itu, perjuangan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia itu masih panjang. Masalahnya masih terlalu berat. Tapi hal sederhana aja, minimal kita sadar dan kita tahu kita tuh punya masalah. Itu aja dulu. Yang kemarin kan pernah juga Pak Guru digemborkan kalau misalnya guru itu kan hanya fasilitator sekarang. Iya, itu. Sehingga harusnya egois-egoisnya jadi nggak relevan. Alhamdulillah. Cuman kayaknya masih egois ya di beberapa oknum. Mantap, oknum. Enggak gini Kang, salah baca Kang tuh. Salah baca? Iya. Jadi yang benar gimana? Jadi gini nih, guru yang dimandatkan oleh Kementerian Pendidikan itu guru yang seperti itu. Guru sebagai fasilitator belaka, guru yang menginspirasi, jangan fokus pada materi, tapi fokus pada etika, adab dan dasar-dasar pengetahuan. Itu tuh yang ditulis oleh kementerian. Oke. Nah, Akang masuk lagi ke kelas sama kayak zaman dulu. Gak ada perubahan. Jadi pedomannya nggak kepake. Pedomannya itu hanya digunakan untuk administrasi. Jadi saya nanti nulisnya juga kayak gitu. Tetapi di kelas ada terlalu banyak kesulitan sistematis yang membuat guru-guru hampir tidak bisa lepas dari itu semua. Sesimpel misalkan salah satu keluhan dari guru. Pak Guru, ini terjadi di guru senior atau guru muda sih? Karena yang megang sistem itu adalah senior, guru-guru muda itu dipaksa untuk berperilaku seperti senior. Dan karena sistem penggajian khususnya di guru-guru PNS itu adalah sudah tetap seperti itu apa adanya, maka banyak guru di Indonesia tuh yang jadi pemburu sertifikat, pemburu sistem. Jadi dirinya yang sangat kritis pun akan sedikit demi sedikit berubah menyesuaikan diri dengan keadaan dan realitas. Begitu. Jadi banyak sekali yang begitu. Guru-guru muda sekarang tuh banyak sekali yang saya setahun 2 tahun yang lalu tuh bertemu dengan guru musik. Mantap tuh. Sekedar guru musik tetapi masih nerima curhatan anak-anak sampai jam 2 pagi gitu. Masih ada yang seperti itu. Saya benar-benar salut sama guru yang semacam itu tuh. Tapi sampai jam 2 pagi Pak Guru? Iya. Ya karena anak-anak sekolah tuh konteksnya itu adalah dia tuh guru SMP ya.
Dia tuh dari masa kanak-kanak mulai mengenal pubertas, lawan jenis, ketertarikan, kemudian mulai memikirkan tentang masa depan, mulai dimarahin sama orang tuanya untuk kelak kamu harus mandiri dan sebagainya. Sebenarnya banyak orang tua kita, banyak tenaga pendidik kita yang tidak sadar betapa besar beban tanggungan psikologi anak SMP dan SMA. Kita tuh kan nggak nyadar bahwa pada waktu itu, bayangin aja, tidak pernah menikmati ketertarikan terhadap lawan jenis, tiba-tiba memiliki rasa itu. Kemudian mulai muncul dibebani pelajaran-pelajaran. Dulu tuh lebih banyak bermain, berubah menjadi lebih banyak belajar. Belajar yang kita tidak ketahui apa maknanya. Jadi anak-anak di usia itu tuh kebutuhan atas curhatnya tuh jauh lebih besar. Dan harus diakomodasi. Tetapi kan kita nggak berpikir ke arah sana kan. Nah, makanya saya bilang tadi ada guru musik tuh yang sampai dengar curhatan anak tuh sampai jam 2 pagi, itu tuh luar biasa. Karena si anak itu jauh lebih membutuhkan curhatnya didengar daripada dia belajar matematika pada waktu itu dalam konteks itu. Nah, ya, jadi ayo, bisa nggak sih ada guru-guru yang seperti itu? Saya tuh membayangkannya gini, Kang Asep. Kang Asep siapa? Nah, bukan dia. Lanjut. Guru perawat-perawat di Indonesia itu didoktrin. Bidan-bidan tuh didoktrin. Lu harus siap sedia menghadapi pasien kapanpun, jam berapapun. Misalkan bidan tuh diajarin. Orang ngelahirin tuh random waktunya. Nggak terprediksi. Iya kan? Kecuali sesar. Kecuali sesar. Jadi bisa aja tiba-tiba jam 3 pagi tidur lagi enak-enaknya digedor gara-gara ada ibu yang mau melahirkan. Itu tuh lumrah. Nah, jadi waktu sepanjang masa perawatan, sepanjang masa pendidikan untuk jadi perawat, untuk jadi bidan, biasakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang dadakan dan random seperti ini. Saya juga berharap bahwa guru bisa nggak sih jadi seperti itu juga gitu. Karena guru di SMP dan SMA juga harus paham psikologi dan harus bisa mengatasi masalah-masalah itu. Sekarang guru BK misalkan hanya ada untuk nakut-nakutin siswa nakal. Dia punya kelas hanya untuk memarahi anak-anak yang bengal gitu dan seterusnya. Padahal si anak-anak kita tuh butuh bantuan psikologis tuh hampir setiap saat. Ya karena dia lagi masa transisi. Nanti setelah masa transisi ini itu menentukan masa transisi kedua. Masa transisi kedua tuh dari 18 sampai 30 tahun. Itu lebih galau lagi manusia itu kan. Nah, ada nggak di antara kita tuh yang memikirkan fase-fase kehidupan manusia dan itu harus diterjemahkan dalam sistem pendidikan? Kita nggak mikir itu. Ya. Fokusnya di umur segitu tuh memang pengetahuan. Iya. Dan pengetahuan itu tuh nggak relevan. Dan banyak yang salah. Nah, jadi memang ada negara yang berhasil. Ya banyak lah. Iya, maksudnya bisa nggak Pak Guru kasih contoh apa? Banyak. Jadi kita punya banyak model untuk negara-negara yang berhasil. Misalkan model Amerika. Model Amerika Serikat itu pendidikannya relatif berhasil. Tetapi model pendidikan Amerika Serikat itu diarahkan agar mereka tuh mandiri secara finansial. Jadi apa-apa tuh diduitin, apa-apa tuh dibisnisin. Jadi biaya pendidikan di sana tuh lebay banget. Tetapi kasih garansi, lu sekolah di sini, lu pinter di sini, lu bisa dapat duit lebih banyak daripada apa yang lu korbanin waktu sekolah. Jadi orientasinya tuh duit, orientasinya tuh wirausaha, orientasinya tuh apa yang bisa dijual. Makanya kopi nggak enak aja kalau buatan Amerika Serikat tuh jadi laku di mana-mana gitu. Karena memang orientasi bisnisnya itu adalah untuk jadi pengusaha. Jadi waktu sekolah mereka bebas berkreasi. Mereka bajunya juga bebas ke kelas seperti apa. Bahkan kadang-kadang jam belajarnya juga bebas disesuaikan dengan situasi dan kondisi si anak-anak, kebiasaan si anak-anak. Tetapi tujuannya itu adalah gimana caranya agar si anak-anak itu bisa mandiri secara finansial di masa depan. Dan agar dirinya itu menjadi warga negara yang baik, bayar pajaknya banyak, dan bisa turut membantu pemerintahnya dalam mengontrol dunia melalui kemampuan media, kemampuan makanan dan sebagainya. Banyak itu produk-produk Amerika Serikat tuh yang nggak bagus-bagus amat gitu, nggak enak-enak amat. Tapi gitu. Karena sekolahnya itu arahnya ke sana, jadi begitulah ya. Iya, ada yang wirausaha. seperti itu. Tapi sebelum kita lompat jauh lagi Pak Guru, tadi kan Pak Guru bilang ada 4, kan baru 2 tuh. Nah,
bodoh, egois, apa lagi? Guru yang ketiga yang, nah ini banyak di sekolah negeri, saya mohon maaf ya. Bukan semua, tapi banyak. Guru cuan, guru duit. Jadi dia ngajar tuh gak punya orientasi apapun. Dia datang ke sana tuh karena dia gak keterima di profesi yang lain. Akhirnya dia menjadi guru. Dan itu sampai batas itu tuh sebenarnya gak terjadi masalah. Yang menjadi masalah pada akhirnya adalah dia gak bertanggung jawab terhadap siswanya. Dia kadang-kadang ngajar, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bolos, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang terlambat, kadang-kadang di tengah jam sudah berakhir. Dia sangat tidak komitmen. Kadang-kadang kalau di kelas dia hanya curhat tentang kehidupan pribadinya saja. Dia tidak mengajar dengan baik. Atau kadang-kadang dia datang ke kelas hanya untuk nyuruh sekretaris untuk menulis di papan tulis itu berlembar-lembar halaman. Kemudian dia nggak ngapa-ngapain. Atau dia datang ngomong ke sana ke sini, nanti pas ulangan itu beda lagi ceritanya gitu. Banyak kan guru-guru yang semacam itu. Jangan nanya lagi. Tapi banyak guru yang seperti itu. Dan kenapa dia ada di situ tuh ya alasannya tuh sesimpel bahwa dia tuh butuh duit gitu. Dia tuh bukan bekerja di sana tuh karena dorongan, keinginan dari dalam hati, keinginan untuk memperbaiki bangsa. Gak seperti itu. Tapi sepenuhnya karena dia kepepet butuh duit dan tidak ada profesi yang lain yang bisa dia jamah. Akhirnya dia menjadi guru. Dan ketika dia menjadi guru, banyak diantaranya yang lewat jalur orang dalam. Dia di sana tuh ngajarnya nggak becus. Yang paling penting itu adalah ngejar sertifikat. Yang paling penting tuh ngejar tunjangan. Itu dirimu coba survei di grup-grup WA guru tuh. Banyak kan yang obrolannya tuh nggak jauh dari kapan dapat tunjangan, sertifikasi gimana, nanti ngejarnya gimana, seminar mana nih yang kita ikutin biar dapat poinnya di sini. Gak bahas tentang pendidikan, gak bahas tentang anak, gak bahas tentang psikologi perkembangan, gak bahas tentang apapun selain tentang bagaimana karirnya, bagaimana duitnya, bagaimana tunjangannya. Itu aja yang dibayangkan. Dan setelah itu apa? Ya karena ngajarnya juga gak benar, gak becus, siswanya juga sebenarnya diterlantarkan secara harfiah. Dan akhirnya apa? Dia juga korup. Sekali lagi ya, ini guru cuan tuh bukan berarti hanya guru yang kepepet tiba-tiba masuk ke sekolah, bukan hanya itu, tapi guru yang langsung melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Gimana? Apa? Saya mau ngomong apa? Kan ada yang bilang juga kalau misalnya guru itu juga belum terselesaikan persoalan hidupnya, sehingga orientasi mereka terhadap uang juga tinggi. Kan harusnya tuh guru itu punya pendapatan yang layak, besar, sehingga mereka merasa cukup dengan hidupnya, kemudian bisa mengajar dengan hati yang tenang. Tapi kan ada yang bilang, pendapatannya juga gak sebaik itu Pak Guru. Sehingga ada orientasi jadi yang ketiga kayak Pak Guru bilang, guru cuan. Ya, kan? Ya, makanya saya bilang tadi itu, dia butuh duit itu gak masalah. Dia kepepet tuh gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah dia sudah menjadi profesi sebagai guru, tetapi dia tidak bertanggung jawab. Hanya gara-gara dia sudah dapat gaji dan tunjangan dan sertifikasi dan lain sebagainya, kemudian dia ngajarnya ngasal karena dia sebenarnya tidak suka ada di situ. Nah itu yang jadi masalah tuh. Dan guru-guru macam ini tuh, itu tuh bisa bikin orang mati. Gimana tuh mati maksudnya? Misalkan studi tour. Studi tour tuh banyak korupnya. Kalau guru-guru ngajak studi tour, itu siswa tuh ditarik dengan ongkos normal, padahal dia neken ke perusahaan ekspedisinya itu, ke perusahaan bisnya itu sehabis-habisnya, bisa sampai setengahnya atau bahkan lebih bawah daripada itu. Nah, si perusahaan-perusahaan itu bahkan beberapa kali sampai harus membawa bis yang tidak layak jalan atau supir yang terkantuk-kantuk. Banyak beberapa kali kejadian studi tour itu merenggut banyak nyawa anak-anak kita, itu gara-gara bisnya nggak layak jalan. Kenapa? Karena sekolah atau guru tertentu itu maksa untuk jalan dengan tarif yang paling murah. Demi apa? Ya demi agar dia bisa korupsi dan dia dan keluarganya bawa keluarga untuk liburan bareng sama anak-anak gitu. Padahal studi tour juga banyak unfaedahnya gitu. Cuman ngerjain tugas yang sebenarnya mereka juga nggak terlalu menyimpulkan gitu. Bukan semua studi tour jelek, tetapi guru cuan itu bisa ada di level sampai menekan perusahaan lain untuk dia dapat duit. Pernah nggak waktu sekolah berenang? Pernah. Nah, berenang sebulan sekali biasanya. Iya pernah, pokoknya pernah lah. Nah, saya nggak cerita tentang dirimu ya, tapi di sekolah nun jauh di sana itu, kalau sekolah bawa siswa itu 100 misalkan,
Itu ke pengelola kolam renang itu bayarnya bisa cuma setengahnya. Tapi siswa bayar full. Jadi ada korupsinya juga di situ. Buku itu ada korupsinya di situ. Jadi praktek korupsi di sekolah itu bejibun luar biasa. Nah itu juga ada. Nah itu guru-guru cuan itu tuh yang memanfaatkan profesinya demi mengeksploitasinya, tetapi dia tidak mau berkontribusi di situ. Jadi kalau misalkan alasannya ya saya juga kepepet, profesi yang lain juga banyak yang kepepet sebenarnya. Petani di Indonesia itu per bulan rata-rata kalau dia punya 1 hektar itu cuma kebagian 900.000 untuk setiap 1 hektar lahan. Kalau misalkan mau kepepet, ya banyak profesi lain juga yang kepepet. Kalau misalkan ada dikatakan tidak ada presiden tanpa guru, tidak akan ada guru tanpa petani. Gitu. Petani juga kan halayak untuk kita apresiasi dalam hal itu. Gitu. Tapi kan lebih kepepet lagi sebenarnya situasinya. Kita banyak menemukan yang seperti itu. Jadi jangan membenarkan tindak korupsi hanya gara-gara kita merasa kita tuh terzolimi. Ya kan? Saya sebagai konten kreator ya terzolimi juga. Tapi kan saya tidak ngomong itu. Kan gajinya udah gede gitu. Ya canda sih. Tapi balik lagi. Guru cuan ini guru yang sangat-sangat berbahaya dan berpotensi guru inilah yang mengajarkan siswa-siswanya juga untuk turut korupsi. Saya dari SD, SMP, SMA saya ketemu sama guru yang semacam itu. Ya mungkin penonton juga bisa di komentar cerita tentang apa yang terjadi di sekolahnya masing-masing lah ya. Itu guru cuan. Guru bodoh, guru egois, guru cuan. Ada satu lagi. Guru apa Pak Guru? Kan Pak Guru bilang 4. Guru feodal. Oh ini yang paling udah mentalis nih persoalannya nih. Silakan Pak Guru. Guru feodal. Guru feodal ini agak universal kejadiannya di seluruh republik nih kayaknya. Iya, dan itu kadang-kadang gabungan dari semua masalah-masalah yang tadi itu kan. Jadi guru feodal itu adalah guru yang menempatkan kebenaran pada dirinya sendiri dan atau kepada bangsawan atau kepada leluhur atau kepada siapapun yang yang punya patron dengan dirinya. Jadi definisi feodal secara lebih luas itu kan sebenarnya adalah sistem politik atau sistem sosial yang menempatkan patron, yang menempatkan penguasa dan kekuasaan di atas dan kemudian mencantumkan dan memaksakan hierarki tertutup di lingkungan sosial itu. Jadi mereka tuh biasanya adalah yang benar-benar menghambat kecerdasan anak. Jadi kalau ada anak ketemu sama guru feodal yang cerdas tuh bisa jadi bodoh atau dia tetap cerdas tapi jadi murtad karena dia memberontak. Jadi karena yang diajarkan itu adalah lah kamu siapa bisa dapat rumus kayak gini padahal ilmuwan-ilmuwan di zaman dulu aja mikirnya lama. Jadi mereka tuh selalu menempatkan orang di zaman dulu sebagai sumber otoritas kebenaran. Mereka menempatkan orang-orang yang tinggi di sana sehingga tidak bisa dibantah dan tidak boleh diperdebatkan. Jadi saya pernah ngomong seperti ini gitu ya. Aku mau cerita dikit, ada kasus dulu di sekolah. Coba. Jadi aku ingat banget, aku tuh pernah di sekolah. Aku nggak tahu apakah aku salah, sok pinter, berontak atau gimana. Jadi dulu di sekolah aku tuh selalu punya sistem kalau orang telat tuh dibarisin. Oke. Lucu nih. Mata belajar udah mulai, belajar pengajar udah mulai, tapi murid-murid dibarisin. Aku nggak pernah telat, karena aku ngeliatin, oh mungkin mereka dihukum atas itu ya. Tapi satu waktu, aku telat. Aku telat itu karena nganter adik aku sekolah dulu lah. Aku telat, aku ikut dalam barisan itu. Ditanya dong satu-satu, kenapa telat, kenapa telat, kenapa telat, kenapa telat. Pas bagian aku kenapa telat, saya nganterin adik saya sekolah. Udah berdiri agak lama tuh di situ. Terus pada momen itu aku angkat tangan. Ngapain kita berdiri lama-lama di sini? Orang di kelas udah belajar, kita ngapain? Apa fungsinya hukuman berdiri kayak gini? Harusnya kalau ditelat dia suruh cepat masuk, nggak usah duduk di kelas. Karena aku berontak, aku sendiri disuruh masuk, aku jalan sendiri. Terus yang lainnya diam aja. Dalam hati aku, sopan nggak ya? Oh, ini berontak nggak gue? Karena gue agak menekan di saat itu. Kan orang udah belajar, gue merasa gue ketinggalan dong kalau nggak belajar. Pas dihukum di depan itu gue berontak. Karena telat aja dihukum berdiri ngapain? Buang waktu. Itu pernah kejadian Bang Guru. Aku pernah kejadian itu. Dan sampai hari ini aku ingat. Sampai hari ini aku bingung. Ini aku sopan atau nggak menerima hukuman atau nggak mau salah? Apa sebenarnya ini? Kan mestinya kalau salah tuh dihukum gitu dalam pikiran aku kan.
Cuman itu pernah kejadian sih dia. Nah itu makanya guru feodal itu menghasilkan 2 orang. Yang pertama itu adalah orang pinter yang justru malah jadi bodoh karena dipaksa untuk selalu ada di bawah dari orang-orang yang menjadi patronnya. Atau yang kedua itu adalah orang pinter tetap mempertahankan kepintarannya, tapi dia jadi pemberontak, jadi murtadin, gitu. Jadi orang yang melepas diri dari sistem dan kemudian melawan sistem itu. Nah, dirimu berarti kayaknya menjadi orang yang kedua gitu. Jadi tetap mempertahankan kecerdasan tetapi dengan murtad gitu, melawan sistem itu. Ya, tapi itu pertanyaannya memang bagus. Jadi sebenarnya belajar itu hak siswa. Karena dibayar. Iya. Dan karena diatur oleh undang-undang. Jadi gak boleh ada peraturan yang menjelaskan bahwa nggak boleh ada hukuman dari guru secara sepihak kalau siswa nakal itu tidak boleh masuk kelas. Itu tidak boleh, karena itu hak. Siswa bisa tidak ikut pelajaran kalau judulnya skorsing, karena itu adalah masalah yang berat. Masalah yang berat menyebabkan hukuman yang berat. Hukuman itu kan berarti pengurangan hak. Itu bisa diterima. Tetapi kalau misalkan guru secara sepihak gara-gara masalah tertentu kemudian siswa nggak masuk, itu nggak boleh. Nah, tapi balik lagi. Guru-guru feodal itu mengajarkan kepada kita untuk kita tuh tidak bisa lebih cerdas, lebih hebat, lebih baik daripada orang-orang terdahulu kita. Dan akhirnya apa? Saya tuh melihat perbandingan yang sangat besar antara cara pandang kita terhadap orang masa lalu dengan orang barat gitu. Orang barat tuh melihat Aristoteles tetap memujinya. Aristoteles itu tetap dianggap sebagai orang paling berpengaruh, paling berdampak. Filsafatnya itu adalah yang menjadi bagian dari yang mengubah barat menjadi seperti sekarang. Tapi mereka tuh terbiasa banget untuk mengkritik pendapat-pendapat Aristoteles. Ya, coba misalkan lihat aja buku tentang Aristoteles. Biasanya ada penjelasan walaupun banyak pendapatnya yang sudah tidak relevan dengan ilmu pengetahuan modern, tetapi selalu ada pernyataan seperti itu. Jadi mereka tuh berani mengkritik. Ada Stephen Hawking mengatakan begini dan begitu. Siswa-siswa tuh boleh mengkritik. Saya mengkritik Stephen Hawking di depan seorang ilmuwan dan ilmuwan itu bilang, iya pendapat guru Gembul masuk akal juga, Stephen Hawking kayaknya salah dalam hal ini gitu. Terbuka aja, walaupun barat itu begitu mengagumi dan menggandrungi Stephen Hawking. Kultur pembantahan ini ya. Coba kalau misalkan kita sebut, saya bisa membantah Imam Syafi'i, wah udah langsung ditendang keluar gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, itu membatasi pikiran itu. Iya, membatasi pikiran. Padahal yang kita kritik, yang kita bantah, yang kita sanggah, yang kita kritik itu adalah pendapatnya dan kita tetap akan sangat menghormati dampak perubahannya terhadap dunia. Kita tuh nggak bisa menyangkal itu. Tapi kan kita bisa menyangkal 1-2 pendapatnya. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena Imam Syafi'i itu tidak mendapatkan akses ilmu pengetahuan seperti di zaman sekarang. Imam Syafi'i itu tidak membaca buku Bukhari Muslim. Imam Syafi'i itu tidak membaca tafsir Ibnu Katsir. Imam Syafi'i itu bahkan juga tidak mengetahui sejarah yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Jadi sebenarnya dan kita semua membaca itu dan atau setidak-tidaknya memiliki akses untuk itu. Nah, jadi membantah Imam Syafi'i bukan berarti kita lebih cerdas atau merasa lebih hebat daripada beliau, tetapi bahwa itu adalah salah satu keniscayaan dalam perkembangan sejarah. Tapi balik lagi, ada nggak di antara kita yang berani mengkritik Imam Syafi'i tanpa dihujat dan caci maki? Oh, susah itu. Ya itu tuh gara-gara guru feodal. Anda siapa? Emang Anda bisa hafal Al-Quran sebelum 7 tahun seperti Imam Syafi'i? Itu pasti jawabannya tuh seperti itu. Dan akhirnya apa? Orang-orang zaman sekarang selalu menyimpan kecerdasan yang luar biasanya itu di bawah orang-orang terdahulu. Jadi ketika orang-orang di barat itu maju terus karena menjadikan ilmuwan-ilmuwannya itu sebagai batu pijakan agar dia bisa maju, sedangkan orang-orang kita menjadikan leluhur kita, orang-orang hebat di masa lalu tuh sebagai tempat bergantung. Jadi kita nggak bisa lebih atas lagi, kita tetap bergantung sama mereka. Kalau orang barat jadi batu pijakan. Jadi mereka melesat maju terus sambil menghormati terima kasih orang-orang yang sudah menjadi batu pijakan kita. Tanpa metodologi berpikir Aristoteles, kita nggak akan mencapai empirisme. Tanpa empirisme, kita tidak akan mencapai ilmu pengetahuan modern. Tidak ada yang namanya ilmiah, tidak ada yang namanya akademisi. Tanpa empirisme, tidak ada empirisme tanpa Aristoteles. Misalkan seperti itu. Jadi makasih banyak. Tapi jadi batu pijakannya, anak tangganya. Sedangkan kita tetap gelayutin apa-apa pendapat ini orang di zaman dulu, apa-apa pendapat ini orang di zaman dulu. Kita nggak bisa maju. Nah, ini guru feodal ini penyebabnya.
Tapi kita ngomong kayak gini, dihujat juga sama mereka dan murid-muridnya. Karena sudah distandarisasi. Iya betul, aku melihat fenomena dan kejadian itu tuh banyak terjadi lah. Iya. Sangat banyak terjadi. Makanya bahaya banget kan. Dan akhirnya dampaknya apa? Ya negara kita nggak maju-maju. Bahkan udah dikasih tahu nih. Ini udah bukti nih. Eropa maju karena pola pikir yang seperti itu. Kita mundur karena pola pikir yang seperti ini. Itu sudah ada buktinya. Iya, tapi kan Tapi mereka tetap tidak mau. feodal ini kan erat kaitannya dengan keyakinan bahwa sedikit kritis itu menjadi tidak sopan kan. Iya kan? Iya. Kritis sedikit kan dianggap nggak sopan. Lebih tahu sedikit dianggap sok tahu. Iya. Dianggap sedikit melakukan pembantahan atas satu statement atau satu pikiran dianggap ini anak gitu-gitulah. Iya. Ada semacam klaim semacam itu sehingga ya rusak sih jadinya, pikiran jadi rusak. Tapi Pak Guru, ini yang menarik. Kita ambil statement Pak Prabowo. Kecerdasan itu nggak datang dari sekolah kalau kata Pak Prabowo. Ya, setuju. Setuju dengan statement itu? Kenapa? Kecerdasan itu karena genetik dan karena pengalaman. Apa dia sadar juga persoalan guru? Enggak ya? Saya melihat beliau itu kurang sadar. Saya lihat beberapa statementnya kurang sadar soal itu. Tapi gini, kecerdasan itu muncul karena dua hal. Yang paling mendasar itu adalah pengalaman dan yang kedua itu adalah genetik. Kita nggak bisa mengabaikan genetik. Genetik ada ya? Genetik tuh jadi gini nih, bakat tuh ada ya. Jangan ikut cerita-cerita motivator bahwa 99% itu adalah usaha, 1% itu adalah bakat. Abaikan. Enggak seperti itu. Realitasnya adalah Usain Bolt itu bisa menang sprinter karena badannya tinggi dan serat kejutnya luar biasa banyak, dan itu adalah gara-gara genetik. Gitu kan? Pelari itu ya. Pelari itu, binaragawan itu kalau bentuk badannya kayak saya tuh nggak akan menang. Walaupun saya badannya kayak Aderai itu nggak akan menang karena bahu saya tidak terlalu lebar, misalkan perut saya tidak ini dan lain sebagainya. Itu juga genetik. Nah, termasuk juga kecerdasan. Setiap orang itu punya bakat dan kecerdasan yang berbeda-beda satu sama lain, dan itu tuh harus dihargai. Ada orang seperti saya yang punya kesempatan untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, pemikiran dengan lebih lancar. Tetapi saya bodoh dan pelupa dalam beberapa hal. Ada orang yang jago dalam mengadministrasi, ada orang yang jago mengkoneksikan. Dan itu tuh kecerdasan setiap orang itu beragam, banyak, beda-beda. Makanya jangan sampai percaya sama tes IQ. Kacau itu sebenarnya. Tes IQ itu pseudoscience. Pseudoscience. Lanjut. Itu kemarin banyak yang marah-marah sama saya, tapi saya berani pertanggungjawabkan itu. Nah, tapi balik lagi. Jadi kecerdasan itu didasarkan pada genetik yang seperti itu. Nah, genetik itu terhubung dengan lingkungan. Apakah lingkungan mengakomodasi kecerdasan genetiknya itu atau enggak? Nah, negara-negara maju, prinsip dari pendidikannya itu mengakomodasi bakatnya. Jadi misalkan di Cina ada sekolah khusus olahraga gitu ya, khusus atlet gitu. Nah, di Indonesia juga ada. Nah, di Indonesia juga ada, jumlahnya sangat sedikit. Nah, di Cina itu kalau misalkan ada orang yang jago dalam bakat tertentu ya udah itu diarahkan ke sana gitu. Di Amerika Serikat, di negara-negara maju semuanya tuh kayak gitu polanya. Lu ketahuan bakatnya apa, ya udah diarahkannya ke sana. Pelajaran-pelajaran yang lain sekunder saja. Kayak apa-apa nanti ke depan dia nggak, misalkan kita kan nggak butuh-butuh amat pelajaran bahasa Portugis. Ya kan? Nah, tapi ada nggak yang butuh? Ada. Nah, yang butuhnya diakomodasikan ke sana. Yang nggak butuh nggak usah. Itu sekunder doang aja atau tersier bahkan. Silakan saja. Nah, pendidikan tuh kayak gitu. Sedangkan kita ini matematika semuanya dipaksain. Pukul rata. Pukul rata semuanya, dan akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Kita hanya sekolah kita tuh hanya mengakomodasi kita tuh untuk jadi PNS. Berarti itu apa statementnya? Setiap anak itu cerdas, cuma kita harus menemukan kecerdasan itu ada di mana. Ya. Dan itu yang mestinya dilakukan oleh sekolah atau para pendidik gitu ya Pak Guru. Iya. Ada yang nggak cerdas di semua bidang, tapi dia bisa di semua bidang. Ada yang kayak gitu. Itu juga macam-macam sih sebenarnya. Nah, kita tuh harus cari orang-orang yang semacam, dan kita butuh orang yang kayak gitu. Misalkan untuk jadi presiden, kita tuh nggak butuh seorang spesialis, kita butuh generalis. Nggak cerdas di semua bidang, tapi dia paham di semua bidang, misalkan kayak gitu. Sehingga decisionnya bagus. Decisionnya bagus. Kita main berandai dulu Pak Guru. Andai kan Pak Guru dilantik jadi Menteri Pendidikan dan bertugas menaungi pendidikan Republik ini. Tadi kan Pak Guru semua cerita masalah dong.
ada 4 jenis pendidik, kecerdasan, dan banyak persoalan lapangan lainnya. Anggaplah Pak Guru dilantik jadi Menteri Pendidikan. Langkah pertama Pak Guru mau ngapain? Mundur. Saya udah bilang. Ya, Jadi langkah pertama saya sebagai Menteri Pendidikan itu adalah saya mengundurkan diri dari Menteri Pendidikan. gak jadi diperbaiki. Ini kan kalau misalnya jadi hal semacam apa yang mau diperbaiki dulu. Kalau saya jadi presiden mungkin saya bisa memperbaiki masalah pendidikan. Kita ganti. Andai Pak Guru gak jadi Menteri Pendidikan, ternyata Menteri Pendidikannya 2 hari aja, setelah itu dipilih jadi presiden. Oke. Sakti juga ya. Sakti. Jadi Pak Guru jadi presiden. Tit 2029 menang. Partainya ABCDFG. Oke. Untuk pendidikan apa yang Pak Guru akan lakukan? Oke. Jadi anggaplah saya tiba-tiba jadi kayak gitu ya. Ya, anggaplah. Oke, anggaplah gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kita kejar cybergogi. Apa itu? Cybergogi itu adalah pembelajaran yang berbasis pada pengetahuan dunia internasional melalui jaringan ilmu pengetahuan. Jadi kan sekarang itu zaman cyber kan. Cybergogi. Oke, baru dengar aku. Oke, kita bahas beberapa di antaranya ya. Ya. Ada pedagogi. Ya, aku tahu. Pedagogi itu adalah kemampuan menyampaikan informasi. Ngajar konvensional. Kemudian ada juga yang namanya andragogi. Bukan hanya ngajar, tapi kita juga belajar. Itu adalah untuk orang dewasa. Kemudian ada juga hetagogi. Hetagogi itu adalah kita belajar, tetapi kita sumber dari kurikulumnya. Kita mau apa kita yang tentukan, dan kemudian ya kita belajar dari situ. Jadi orang-orang, guru-guru, teman-teman di sekitar kita itu adalah sebenarnya bagian dari sebuah sistem di mana untuk mengakomodasi keinginan saya. Nah itu untuk orang-orang yang udah levelnya profesor gitu dan seterusnya. Kemudian ada paragogi. Paragogi itu berarti pembelajarannya itu bareng-bareng sama orang. Jadi kita menjadi pusat, orang lain juga jadi pusat, orang lain juga jadi pusat. Kita bikin sebuah proyek besar untuk melakukan sesuatu. Nah kemudian ada cybergogi. Cybergogi itu internasional melalui cyber, melalui internet. Nah, masalah terbesar dari Indonesia itu apa coba? Pedagogi aja kita belum sampai. Guru yang ngajar menyenangkan dan bisa menyampaikan inspirasi yang baik itu kurang dari 25% menurut kementerian. Nah, jadi tapi kalau misalkan saya dikasih kesempatan, saya bakal cybergogi dulu. Jadi di internet ini tuh semuanya ada. Ada kan? Semua informasi ada. Tinggal cari aja ada. Tinggal cari aja. Bahkan tempat jual beli organ ilegal juga sebenarnya di situ ada. Yang belum ada tuh guru. Saya mungkin ya. Tapi yang belum ada tuh guru. Nah, kenapa guru nggak masuk ke situ? Kenapa kelas tuh fokusnya di kelas? Jadi siswa-siswa kita itu sejak 15-10 tahun yang lalu sudah memindahkan ruang kelas mereka itu dari kotak yang isinya banyakan ke dalam medsos, ke dalam media. Mereka kalau nyari tugas ke HP, mereka kalau nyari project ke HP, ya kan? Semuanya tuh di HP. Lalu kenapa gurunya nggak masuk ke situ? Kenapa sekolahnya nggak pindah ke situ? Sekarang Menteri Pendidikan habis-habisan nanti gimana kelas, nanti gimana sekolah, nanti gimana apa. Ini orang-orang siswa-siswa kita tuh udah pindah ke sini. Kenapa nggak ada yang ikut nyusul ke sini? Nggak ada yang nyusul ke cybergogi ini. Akhirnya apa? Siswa-siswa kita tuh jadi ngelecehin dan ngerendahin guru. Iya kan? Karena apa? Karena dia belajar udah nggak dari situ. Dia mau nulis skripsi lah, dia mau ngerjain tugas lah, dia mau nyari informasi. Sesuatu, dia nyari di situ. Dia nyarinya di situ, dia nyarinya nggak di ruang kelas. Nah, akhirnya apa? Di sini tuh terlalu bebas dari video-video yang nggak benar, kekerasan, penipuan, semuanya ngumpul di sini. Guru nggak hadir di situ. Guru yang jadi influencer, misalkan selain saya siapa? Berapa banyak di antara jutaan rakyat Indonesia ini yang ngajarin seperti itu juga kan enggak yang seperti itu. Nah, jadi guru masuk ke situ, kemudian bimbing anak-anak, yuk kita belajar ke Amerika Serikat. Bisa nggak sih? Jadi sekolah atau guru atau kelas kita hubungi orang di sekolah di Amerika Serikat misalkan. Kemudian yuk siswa kita bikin video call dengan di sana. Terus kita sama-sama belajar budaya, tradisi, kita nanya-nanya ke orang Amerika Serikat gimana caranya di sana belajar dan mendapatkan ilmu dan mendapatkan duit dan sebagainya. Dari sekecil itu saja, kita video call dengan orang Amerika saja, kita dapat belajar bahasa Inggris, kita dapat belajar ekonomi, kita dapat belajar matematik, kita belajar dapat ilmu budaya.
Semuanya dapat. Kita belajar geografi, kita belajar sejarah hanya dengan sekali ngobrol dengan orang Amerika Serikat. Yuk kita bikin. Jadi satu kelas ini nanti ibu punya kontrak dengan sekolah kelas di Amerika Serikat di sana misalkan ya. Yuk nanti dalam hari tertentu, jam tertentu kita video call bareng-bareng. Nanti ini kayak gimana. Pantas Pak Guru bilang saya bergogi dulu gitu ya. Iya. Jadi kita kenalkan dengan dunia internasional. Kita tuh salah satu yang paling rendah dalam koneksi pendidikan kita tuh dengan dunia. Padahal coba bayangkan, Indonesia tuh dikepung sama negara-negara yang pendidikannya maju banget. Singapura, negara termaju dalam pendidikan. Australia, negara termaju dalam pendidikan. Selandia Baru, negara termaju dalam pendidikan. Bahkan Malaysia, posisi nomor 2 di Asia Tenggara, termaju. Kita doang yang di bawah. Coba, Selain saya bergogi apa lagi? Ironi kan? Iya, ironi. Kalau misalkan kita sudah ngajarin cybergogi yang seperti itu, kemudian kita bikin seleksi guru. Saya gaji guru itu 40 juta, 100 juta per bulan. Tetapi diseleksi. Siapa di antara mereka yang sanggup untuk bisa mengajar. Dan penilaiannya itu adalah orang tua dan siswa. Bukan dari pejabat terkait. Misal kita tingkatkan kualitas guru, dan guru-guru yang hebat itu akan dibayar dengan gaji gede, dan saya akan menolak total sistem penggajian ala PNS. Saya mohon maaf ya, sistem penggajian ala PNS. Jadi sistem penggajian ala PNS itu lu kerja atau nggak kerja, lu berprestasi atau nggak berprestasi, gajinya tetap segitu. Nggak, itu kacau. Itu salah satu yang menghancurkan Indonesia, itu adalah sistem penggajian yang seperti itu. Saya akan gaji kamu gede. Jadi misalkan ya, di negara yang sangat maju tuh ada wartawan bertanya, gaji guru di sini berapa? Ya sekitar 150 jutaan lah, 200 jutaan lah. Wih, gede banget. Iya dong. Kok sekolah berani ngaji gede segede gitu? Ya berani, karena si gurunya juga berani jamin siswa-siswa yang dididik sama dia itu punya penghasilan tuh minimal 200 juta sebulan setelah sekolah dari sini. Jadi gurunya tuh ngasih jaminan. Kan kalau kita nih, guru tuh gak dinilai selain dari administrasinya, bukan outputnya. Jadi nanti dia menghasilkan preman, dia menghasilkan orang bodoh, menghasilkan koruptor, gak peduli. Coba bisa gak kita ngegaji guru hanya yang siswa-siswa yang dididik sama dia itu jadi orang hebat gitu. Jadi misalkan 70% dari guru yang seperti ini tuh dia akan digaji tunjangan jauh lebih besar gitu. Guru-guru ini ngasih garansi gitu ya? Iya, bisa nggak kayak gitu? Ya seharusnya bisa, karena sekarang tuh kan kita bisa melakukan pendataan kan. Berapa persen siswa yang sekolahnya di sini akhirnya kerja di sini, akhirnya jadi wirausaha, akhirnya jadi apa dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ada guru yang sebagian besar siswanya tuh sukses, ya kita selidiki, jangan-jangan ini penyebabnya adalah gurunya. Atau kita selidiki, itu ada SDM rendah itu gara-gara jangan-jangan jadi gurunya. Nah makanya guru yang sudah bagus, guru yang sudah handal, guru yang sudah hebat, yang inspiratif, yang dirindukan, yang membuat siswa-siswanya itu senang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya sudah kita gaji besar. Guru-guru yang lain, ya mohon maaf, kita rombak sistem itu. Oke, saya bergogi. Dapat guru ada lagi nggak nih jadi presiden nih? Banyak sebenarnya. Kita batasi satu lagi deh terakhir, biar 3 aja. Yang satu lagi gini nih, anggaran pendidikan kita tuh terlalu besar. Jadi bukan kurang besar, tapi terlalu besar. Dampaknya apa coba? Itu jadi mainan bagi para mafia. Jadi kalau dirimu nyalon jadi DPR, dirimu nyalon jadi wali kota dan sebagainya, biasanya akan ada sponsor. Kalau misalkan nggak jujur ya, kan dirimu mau jujur ya, saya percaya. Tapi kalau dirimu memutuskan untuk nggak jujur, itu nanti bakal banyak investor-investor, banyak agen-agen, kemudian ngomong pasti yang diminta itu pasti gini, oke, gue jadiin lu wali kota, tapi anggaran pendidikan buat saya. Pasti pendidikan yang dikejar, karena anggarannya gede. Jadi biasanya yang dikejar itu pendidikan sampai U. Pokoknya yang anggarannya yang jadi gede itu jadi mainan di sana. Nah, di Indonesia itu pendidikan itu jadi bancakan. Banyak sekali koruptor, banyak sekali orang-orang mainnya tuh di sana. Karena anggarannya itu terlalu besar dan fokusnya itu pada administrasi. Fokusnya pada administrasi. Jadi bukan pada capaian tapi pada administrasi. Dirimu di sekolah itu bisa dapat gelar guru favorit dan guru terbaik itu kalau dirimu tuh ngumpulin administrasi lengkap dan bagus.
Bukan kalau dirimu itu disukai, dicintai, dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Bukan itu. Tapi kalau administrasi ngumpulinnya bagus, banyak. Itu di Indonesia tuh kayak gitu. Nah makanya perbaiki itu. Karena apa? Karena ini sistemnya. Jadi kita bersihin dari para mafia-mafia yang sangat keji dan jahat itu. Dan jangan dibilang kita susah untuk membersihkan diri dari mafia. Gampang, asal punya nyali. Presiden yang sekarang itu nggak punya nyali. Saya kasih garis bawahi, gak punya nyali. Kalau dia punya nyali, sebenarnya di Indonesia tuh gampang menghabisi para koruptor tuh. Karena kita ketahui, kita kenal. Koruptor-koruptor itu kita kenal. Bukan hanya ada di datanya kelihatan, dan kita kenal siapa aja koruptor di Indonesia. Jadi kalau mau ngeberantas tuh gak usah dicari. Gampang. Gampang gak nemuin koruptor? Gampang, asli gampang banget. Kita tuh cuman butuh berani gak untuk mengeksekusi orang-orang kayak gitu tuh. Dan Pak Guru kalau jadi presiden, Pak Guru eksekusi semua? Enggak. Saya sedikit belajar dari Pak Jokowi, tapi mau saya modifikasi. Saya Sandra. Hebat. Banyak ya. Enggak. Jadi gini nih ya. Ini masalah besar yang dihadapi Pak Prabowo, masalah besar yang dihadapi Pak Jokowi. Saya jadi presiden. Oke. Terus saya suruh anak buah saya, birokrat kan. Ini lagi main Presiden-presidenan. Kan dari tadi saya udah jadi presiden kan. Saya presiden, saya memutuskan untuk tolong kerjain Asian Games, misalkan gitu ya. Itu birokrat tuh nggak bisa jalan, nggak bisa kerja. Kebanyakan mereka masuk tuh gara-gara gaji buta yang tadi itu. Kemudian mereka masuk lewat jalur orang dalam, lewat suap. Mereka tuh gak bisa kerja. Jadi presiden itu terpaksa pakai mafia. Mafia tuh minta duitnya gede, tapi ngerjain. Kalau diserahkan kepada birokrat, gak kerja-kerja. Dirimu bikin KTP aja bisa 2 minggu gak diapa-apain. Karena gak bayar gitu ya. Mental dari birokrat kita tuh kayak gitu. Presiden suruh kerja ini nggak bisa, suruh kerja itu nggak bisa. Nih sebentar lagi kan akan ada PON gitu ya. Setiap bikin PON kita tuh ngeblank gitu. Karena pejabat, birokrat kita tuh nggak ngerti apa yang harus dilakukan, bikin bener sehari sebelumnya. Itu tuh udah lumrah banget kalau mereka yang ngerjain tuh. Yang penting ada kerjaannya, yang penting apa. Nah jadi akhirnya kita tuh harus pemimpin itu ya udah ya kita terpaksa harus kerja sama-sama mafia, kita harus kerja sama-sama orang yang minta duit lebih gede tapi jalan. Karena pasukan aslinya nggak bisa jalan ya. Iya. Nah jadi kalau memperbaiki sistem itu ya kita tuh ada di posisi kita yang tersandra, presiden yang tersandra. Nah ya udah kita balik, mereka yang kita sandra gitu. Presidennya kesandra sendiri. Iya. Ternyata susah jadi. Tapi presiden. Bagaimana mekanisme menyandranya? Jangan nanti itu kena delik ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Guru atas pembahasannya terkait pendidikan guru. Karena memang hari ini lagi nggak pengen bahas politik, pengennya lagi bahas guru dan dunia pendidikan. Karena ini juga PR bagi kita orang-orang yang paham masalahnya apa dan terus menyuarakan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya bisa didengar terus. Kalaupun mau berubah, ya jangan dari sistem lah. Mungkin guru-guru yang nonton juga bisa memperbaiki dirinya sendiri ya. Dan semoga tidak dihujat ya konten ini. Kalau dihujat juga gak apa-apa. Terima kasih banyak pemirsa Retorika Show. Sampai jumpa.